Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Terima kasih Tuhan, sungguh indah perbuatanmu dalam hidupku.
Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Da, 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 da. Oh, haleluya. Terima kasih buat pengorbananmu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pagi ini, saya akan menceritakan sedikit peristiwa ketika saya sedang KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, pada waktu itu saya kuliah teologi dan harus praktek di sebuah desa. Nah, desa itu sangat terpencil, tapi saya setiap hari menikmati besuk, pelayanan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu menjadi kegiatan rutin saya sehari-hari di sana. Namun suatu ketika Ibu Gembala mengatakan bahwa hari itu saya akan diberikan tugas yang berbeda. Ya, jadi pagi-pagi
Ibu Gembala berkata, "Susan, kamu siap-siap, hari ini ada tugas khusus buat kamu." Saya menantikan dengan bertanya-tanya, apa tugas itu? Ketika saya tanya, "Iya Bu, tugasnya apa ya Bu?" Ibu Gembala mengatakan bahwa nanti dulu, rahasia gitu ya. Nah ternyata pada waktu siang hari tiba-tiba ada seorang perempuan yang digandeng gitu masuk dengan pakaian yang seadanya, dengan tubuh yang lusuh, kurus, dengan kondisi yang compang-camping gitu. Seperti itu saya melihat dari kejauhan, dari dekat semakin terlihat jelas bahwa orang ini sudah sekian lama tidak mandi gitu ya, karena aromanya tercium, tapi saya waktu itu tidak pakai masker ya. Nah, ketika saya diberikan tugas oleh Ibu Gembala cuma pesan tolong diurus gini ya. Jadi ini seorang ibu-ibu yang masih relatif muda usianya sedang stres ya. Karena stres, karena sesuatu beban hidup yang berat, salah satunya adalah dia mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dia waktu itu sudah dalam kondisi stresnya yang luar biasa, dia tidak mengurusi dirinya, dan sudah tidak mandi sekian lama. Bahkan ketika saya sedang memandikan dia, ini saya menyabuni 2 kali itu aroma masih yang tercium itu masih tersisa gitu ya. Sabunnya kalah kuat dengan aroma dalam tubuhnya yang semula gitu karena sudah sekian lama tidak mandi. Bahkan ketika saya mengkeramasi rambutnya itu lengket-lengket tidak bisa dikeramasin gitu ya, sehingga saya harus menggunting. Ya, walaupun saya tidak bisa mencukur rambut, tapi waktu itu kondisi darurat ya, saya gunting karena lengket-lengket seperti kena permen karet gitu ya. Nah, kondisi yang seperti itu membuat saya prihatin, saya care dengan orang ini dan berhari-hari lamanya saya memandikan dia, saya mengurus merawat dia. Bahkan kadang-kadang dia ketika tiba-tiba pikirannya kacau, tiba-tiba melarikan diri. Ya, melarikan diri menuju ke sawah-sawah, saya harus mengejar orang ini. Sampai ada tetangga mengatakan, "Aduh Susan kejar-kejaran sama orang stres," gitu. Ya, tapi itu bagian dari pelayanan yang saya lakukan dengan setulus hati. Saya mengasihi dia, walaupun dia kadang-kadang bertindak sembarangan gitu ya. Misalnya sudah dimandikan, tapi meludah dan kena ke tubuhnya sendiri, maaf kata. Jadi dia tidak bisa mengurus dirinya, bahkan dia tidak peduli dengan dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membahas satu hal yang mendasar, yaitu tentang bagaimana mengasihi diri sendiri. Ya. Di dalam firman Tuhan, Matius pasal 22 ayat 39, demikian firman Tuhan, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Seperti dirimu sendiri. Nah, ketika saya memberikan tema ini, mungkin tema ini tidak lazim. Karena biasanya kita diajarkan bagaimana untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi orang lain. Tetapi tema ini bagi saya cukup penting, karena di dalam satu perintah, di dalam Matius pasal 22, setelah Tuhan memberikan hukum yang terutama mengasihi Tuhan, kemudian yang kedua, hukum yang kedua mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi ketika seseorang dikatakan bahwa mengasihi diri sendiri itu seperti yang dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 29, bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, jadi apakah tidak salah ketika kita mengatakan mengasihi diri sendiri? Bukankah Alkitab mengajarkan agar kita itu menyangkal diri, tidak egosentris, tidak berpusat kepada diri sendiri, tidak egois? Apakah mengasihi diri sendiri tidak bertentangan dengan itu semua? Bahkan firman Tuhan mengajarkan mengorbankan diri
seperti Kristus sudah memberikan teladan. Nah, sebenarnya ketika kita mendefinisikan mengasihi diri sendiri itu tidak sama dengan mengasihani diri sendiri. Mengasihi beda dengan mengasihani. Ada orang yang dikit-dikit baper gitu ya, melo, bawa perasaan, melo, mengasihani diri. Ya, dan mengasihani diri mengasihi diri tidak sama dengan mengasihani diri. Atau ada orang yang egois, kemudian juga ada yang terlalu narsistik ya, narsis, berpusat kepada diri sendiri, yang tentunya itu semua jelas tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi mengasihi diri yang benar, yang tepat itu sama seperti yang akan kita lihat, itu sesuai dengan kebutuhan dasar dari manusia, bahwa setiap manusia itu membutuhkan minimal 3 kebutuhan dasar sejak manusia itu lahir. Yang pertama, kebutuhan untuk dikasihi. Yang kedua, kebutuhan untuk rasa aman. Dan yang ketiga, kebutuhan otonomi. Otonomi itu maksudnya dia mandiri, bebas mengaktualisasikan dirinya sendiri. Nah, yang saya mau angkat di sini adalah bagaimana seseorang itu membutuhkan untuk dikasihi. Ya, jadi berbagai teori dituliskan tentang bagaimana manusia ketika dalam aspek psikologis itu diteliti, salah satu kebutuhannya adalah untuk dikasihi. Nah, kalau sesuai dengan firman Tuhan, saya boleh mengatakan bahwa mengasihi diri sendiri itu adalah langkah pertama untuk mengasihi Allah dan sesama. Ya, jadi mengasihi diri sendiri sebagai langkah pertama untuk kita bisa mengasihi Allah dan sesama. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Ketika kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, bagaimana kita bisa mengasihi Allah, bahkan Tuhan yang tidak kelihatan? Nah, itu sebabnya kita akan melihat bagaimana yang dimaksud dengan mengasihi diri sendiri yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi diri secara sehat itu adalah seperti bagaimana Tuhan mengasihi kita. Saya teringat di sini ada sebuah kutipan yang saya catat, yaitu kutipan dari Max Lucado, mengatakan bahwa di dalam bukunya Just Like Jesus, dia berkata, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Jadi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak pernah membiarkan kita seadanya. Jadi yang pertama, bagaimana Tuhan mengasihi kita adalah Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Jadi hal yang pertama, bahwa keberadaan kita apapun kondisi kita, entah secara fisik, ya dengan segala keterbatasan, ada kurang lebih yang kita miliki, itu adalah anugerah Tuhan. Dan apapun kekurangan kita, Tuhan itu bisa menerima apapun keberadaan kita. Kita pasti punya kelemahan, tapi juga jangan lupa ada kelebihan. Ada potensi yang Tuhan berikan bagi setiap orang. Ya, ada hal-hal keunggulan yang dimiliki dan menjadi ciri khas, keunikan dari tiap-tiap orang yang Tuhan anugerahkan sebagai sebuah potensi untuk dia menjadi alat untuk kerajaan Tuhan, ya, sebagai sarana untuk dia melakukan kehendak Tuhan di muka bumi ini. Nah, pertama, bahwa kita ini harus menyadari bahwa diri kita ini berharga. Ya, jangan merasa diri tidak berharga, tidak dikasihi. Karena Tuhan mengatakan bahwa kita ini dikasihi seperti biji matanya. Ya. Tentu kalau orang mengasihi biji mata itu tidak akan membiarkan kena debu sedikit pun. Ya, kena bulu mata sedikit aja kita berusaha untuk mengamankan. Nah, jadi Tuhan mengasihi setiap kita. Bahkan Tuhan mengatakan aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Engkau berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya pemahaman yang pertama bahwa ketika Tuhan menerima kita, mengasihi kita tanpa syarat, maka kita juga harus menerima keberadaan diri kita tanpa syarat. Ya, banyak orang bermasalah dengan mengasihi diri sendiri. Ya, jadi ketika dia bermasalah dengan dirinya, maka dia menjadi insecure. Ada rasa tidak aman. Ya, jadi yang tidak aman ini biasanya bisa juga dia ada seperti kata pepatah ya. Susah lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah. Kenapa? Karena dia selalu merasa dirinya tidak aman.
dan dia merasa bersaing dengan orang lain, dia ingin menjadi lebih daripada orang lain, padahal setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bahkan orang yang tidak bisa menerima diri sendiri selalu mengukur, membandingkan diri dengan orang lain. Ya, itu yang disebut insecure, rasa tidak aman. Negative thinking, sedikit-sedikit negatif, pemikirannya negatif. Nah, kalau dia sendiri mempersepsikan dirinya, menilai diri sendiri dengan negatif, pasti ketika dia menilai orang lain, kecenderungannya adalah negatif juga. Nah, jadi ketika seseorang kurang mencintai dirinya sendiri menyebabkan dia menjadi minder, tidak percaya diri, membanding-bandingkan dengan orang lain, dan tidak mensyukuri apa yang dimilikinya. Segala keberadaan kita ini adalah anugerah Tuhan. Nah, itu sebabnya orang yang mengasihi diri sendiri secara sehat, dia akan merasa nyaman dengan apa yang dimilikinya. Meskipun tidak satu orang pun yang sempurna, tidak ada satu orang pun yang sempurna. Mungkin kita melihat ada sosok yang ideal gitu ya, ada seorang perempuan yang pernah saya temukan, waduh luar biasa, sudah cantik ya, bodinya bagus, ya, pinter, terkenal, kaya, hebatnya luar biasa. Tetapi dia juga merasa tidak nyaman dengan dirinya, dia merasa ada sesuatu yang kurang. Nah, setiap manusia itu pasti pernah merasakan membandingkan diri dengan orang lain. Oh, orang itu luar biasa sosok, atau mengidolakan orang lain. Tetapi bagaimana kita melihat, merefleksi ke dalam diri kita perlu self-acceptance. Jadi menerima diri kita, kemudian mengapresiasi diri. Beberapa waktu ini ketika saya mengkonseling lewat online ya, beberapa orang yang bermasalah, seringkali merasa terpuruk, kemudian dia menyalahkan diri. Ya, ada yang menyalahkan mengingat bagaimana keputusannya di masa lampau yang berakibat secara ekonomi saat ini dia terpuruk. Ada yang menyesali bagaimana dia dulu tidak menjaga kesehatan dengan baik sehingga saat ini sedang dalam kondisi sakit. Dan dengan segala macam penyesalan itu membuat dia merasa bahwa hidupnya tidak berharga lagi. Dia benci terhadap dirinya sendiri. Nah, ketika itu dia juga ketika membutuhkan support dari orang-orang sekelilingnya, belum tentu orang itu mengapresiasi usahanya. Ya, belum tentu orang menghargai dia. Ya, dengan segala kekurangan yang dia miliki pasti ada hal-hal positif yang masih dimiliki. Tetapi satu hal saya katakan, bahwa dia yang pertama perlu untuk menghargai dirinya sendiri, mengapresiasi dirinya sendiri terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain mengapresiasi, jangan menunggu orang lain mengasihi kemudian dia baru merasa diri berharga. Dan terutama memahami bahwa Tuhan itu menerima dia dengan segala keberadaannya. Tuhan yang menjadikan dia itu berharga. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini saya mengajarkan untuk membuat jurnal syukur. Jurnal syukur itu setiap malam atau bangun tidur, malam hari juga ketika mau menutup mata, mau istirahat, menuliskan hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidupnya. Ketika dia berkata tidak ada satupun yang bisa saya syukuri, saya katakan coba dipikirkan lagi. Adakah hal-hal yang masih bisa disyukuri dalam hidupmu? Ya, contohnya nafas hidup. Masih diberikan nafas hidup, masih diberi kesempatan untuk berkarya dengan kondisi yang terbatas sekalipun saat ini kondisi pandemi. Tetapi ketika nafas hidup itu Tuhan masih berikan, saya mengatakan pasti ada hal-hal yang masih bisa disyukuri, silahkan ditulis itu. Sebagai ucapan syukur ketika membuka mata pagi hari menuliskan itu, apa yang masih bisa disyukuri hari itu. Kemudian pada memulai hari itu dan ketika menutup mata untuk malam hari, sepanjang hari dievaluasi hal-hal apa saja yang bisa disyukuri. Nah, termasuk upaya dari diri sendiri untuk berusaha lebih baik, ya, untuk menerima diri sendiri, untuk tidak selalu menganggap bahwa diri sendiri ini selalu kurang dan kurang bersyukur. Ya, ketika bersyukur, karena ketika kita bersyukur itu sekaligus mensyukuri rahmat Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan. Nah, salah satu tolak ukur ketika di dalam salah satu istilah psikologi well-being. Well-being itu bisa diartikan kesejahteraan psikologis ya, atau happiness, kebahagiaan. Jadi sikon seseorang itu bisa disebut
well-being, bahagia, sejahtera secara kejiwaan juga. Ketika dia dimulai, bagaimana memulainya dengan menerima diri sendiri apa adanya. Baru setelah itu dia membuat tujuan hidupnya menjadi bermakna. Ya, jadi itu yang pertama, bahwa orang yang mencintai dirinya sendiri mengerti bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan unik dan yang dikasihi Tuhan. Terlebih karena Yesus telah mati bagi dia di atas kayu salib. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Yesus mengasihi tanpa syarat. Ketika manusia berdosa, dia sudah mati untuk manusia karena kasihnya kepada manusia. Jadi dia memberikan kasihnya tanpa syarat. Bahkan ketika Petrus udah pernah gagal menyangkal Tuhan Yesus, bahkan juga Thomas yang pernah meragukannya, tetapi Tuhan Yesus itu menerima kembali orang-orang ini. Kenapa? Karena mereka mau bertobat, karena mereka mau berubah. Ya, jadi karena Tuhan Yesus juga menerima mereka apa adanya. Orang yang mengasihi Tuhan merasa bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang berharga dan diterima Tuhan apa adanya, maka dia tidak akan membuat hidupnya itu sembarangan. Ya, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya dan dia memastikan bahwa ia hidup benar di hadapan Tuhan karena dia tahu siapa dirinya. Ya, karena dia dikasihi oleh Sang Pencipta, karena dia memiliki kasih yang dia terima dari Tuhan itu kasih tak bersyarat, maka dia bisa menerima dirinya tak bersyarat dan setelah itu dia merefleksikan kasihnya itu kepada orang lain dan juga kepada Tuhan. Nah, apakah berarti kita lalu berhenti bertumbuh karena kita sudah mengasihi diri sendiri cukup sampai di situ? Justru sebaliknya. Ya. Penerimaan diri memberikan kita kekuatan untuk bertumbuh, untuk kita dewasa, ya, bertumbuh dewasa secara sehat. Kenapa? Karena Allah tidak hanya menerima diri kita apa adanya, tetapi Tuhan juga tidak akan membiarkan kita seadanya. Nah, itu sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kita dengan pekerjaan baik, supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik yang kita lakukan itu sebagai buah dari keselamatan. Jadi setelah kita diselamatkan, kita berada di dalam Kristus, seperti teologinya Rasul Paulus yang mengatakan en Christo, di dalam Kristus. Di dalam Kristus, ketika kita sudah diselamatkan, kita diperlengkapi dengan pekerjaan yang baik, yang untuk kita kerjakan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Sehingga di dalam hidup ini ketika kita tahu persis bahwa Tuhan itu menerima kita apa adanya dan tidak membiarkan kita seadanya. Kita tahu persis bahwa kita diperlengkapi dengan berbagai macam potensi yang Tuhan berikan untuk kita berkarya. Dan dia tidak akan membiarkan kita seadanya. Dia memangkas, memahat, mendidik dan membentuk kita. Terkadang melalui berbagai hal proses dalam hidup ini yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita makin lama makin bertumbuh dan kita semakin dewasa dalam konteks bukan penolakan tetapi penerimaan. Ya, jadi Tuhan memberikan tugas itu bagi kita untuk kita berkarya. Kita tidak menjadi orang yang seadanya tetapi kita berusaha memberi yang terbaik bukan karena tuntutan dari Tuhan. Bukan dalam konteks Tuhan itu menolak kalau ketika kita tidak melakukannya. Tapi dalam konteks penerimaan. Bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan memberikan tugas itu karena dia mempercayakan itu bagi kita sebagai rekan sekerja ketika ada di muka bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu yang merasa tidak berharga, kurang dikasihi, merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, merasa ada banyak kekurangan diri. Setiap orang memang butuh merefleksi, butuh menyadari bahwa dia punya keterbatasan. Ada limitasi dari setiap orang. Tetapi satu hal, ketika kita hanya melihat hal-hal yang negatif, kekurangan-kekurangan kita kadang membuat kita tidak bisa bersyukur. Syukurilah apa yang kita miliki. Jangan selalu membandingkan diri orang dengan orang lain. Jangan selalu merasa bahwa Tuhan itu
pilih kasih dan sebagainya gitu ya. Tetapi ada banyak hal yang patut kita syukuri dalam hidup ini yang merupakan anugerah Tuhan dengan segala apa yang kita miliki, kekurangan dan kelebihan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya, tetapi Dia tidak membiarkan kita seadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami menyadari bahwa kejadian kami itu dahsyat dan ajaib. Ketika Engkau menenun kami di dalam kandungan ibu kami, Engkau menjadikan kami manusia yang berharga dan mulia, dan Engkau mengasihi kami. Kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu sebabnya kami mau menghargai diri kami, mengasihi diri kami sebagai dasar untuk kami bisa mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ampuni kami yang seringkali merasa ada banyak hal di dalam hidup ini yang tidak bisa kami syukuri. Kami selalu merasa kurang, kami selalu menuntut diri secara berlebihan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah lakukan proses untuk membentuk hidup kami. Biar kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, ketika kami mengasihi Tuhan. Karena atas dasar kami sudah diterima sepenuhnya, dicintai oleh Tuhan apa adanya. Dan Tuhan tidak membiarkan kami menjadi seadanya. Namun kami terus mau bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, sepanjang aktivitas kami hari ini. Kami mau serahkan dalam pimpinan Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.